salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi boleh seorang bikin doa. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Siap belajar hari ini? Siap. Oke, baik. Dibaca dulu ya. Ya, Bu. Dea Jelita, Ibu. Ina Patiawati, Bu. Yusuf Abdul Rahman. Hadir, Bu. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang jual beli, utang piutang, dan riba, betul ya? Nah, jadi artinya kalian sudah tahu apa yang boleh dan apa yang tidak dalam Islam. Nah, anak-anak sekalian, dalam kehidupan sehari-hari memang sering terjadi orang yang tidak jujur dalam jual beli atau orang yang tidak menepati janji saat berbicara. Nah itu, pada pembelajaran hari ini kalian akan menganalisis praktik muamalah berdasarkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan dalam hidup muamalah. Oke, baik. Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang sudah Ibu tampilkan di depan. Apa yang ada di gambar ini? Ada pedagang mengurangi timbangan, Bu, dan jujur, Bu. Tuh, ada orang yang mengurangi timbangan, orang yang tidak bayar utang, dan ada jual beli dengan jujur. Nah, menurut kalian, apakah semua tindakan pada gambar ini sudah mencerminkan nilai yang baik? Hanya satu, Bu, yang mencerminkan nilai baik, yang jual beli dengan jujur. Nah, menurut kalian, nilai apa yang muncul dalam gambar tersebut? Dari 3 gambar tersebut. Pedagang mengurangi timbangan nilai apa? Tidak jujur dalam berdagang, Ibu. Itu ada nilai kejujuran di sana. Terus ada orang yang tidak membayar utang, itu kaitannya dengan nilai apa? Tidak tanggung jawab, tidak amanah, Bu. Iya, betul. Nah, jual beli dengan jujur itu masuk ke nilai kejujuran. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, praktik muamalah seperti itu sudah sering terjadi. Jadi dalam Islam ada nilai-nilai penting seperti nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan yang harus kita jaga dalam setiap transaksi. Oke, baik. Sekarang Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok, yang mana setiap kelompok nanti akan menganalisis praktik muamalah dalam RKPD ini. Buat 3 kelompok. Coba baca dulu, lihat dulu kasus apa yang ada di dalam RKPD tersebut. Nah, dalam kegiatan ini kalian akan menganalisis kasus praktik muamalah di sana. Nanti kalian akan melihat apakah ada nilai kejujuran di sana, apakah ada nilai tanggung jawab di sana, dan apakah kepercayaan itu masih dijaga atau tidak. Nah, kalian juga harus tahu dampak dari tindakan tersebut dan bagaimana sih tindakan yang benar. Jadi coba kalian diskusikan kepada kelompok kalian masing-masing. Oke, silakan perhatikan. Menurut kalian masalah utama apa yang muncul dari kasus tersebut? Bu, pada kasus nomor 1 Ibu, seorang pedagang itu mengurangi timbangannya, Bu, dan mencampur barangnya ke keluarga sebut dengan tinggi. Betul. Ya, jadi kita kaitkan dengan
Fikih muamalah. Jadi fikih muamalah itu aturan dalam Islam yang mengatur hubungan antara manusia dalam kegiatan ekonomi seperti jual beli, utang piutang. Aturan ini bertujuan menciptakan transaksi yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Nah, itu masalah yang harus diisi di LKPD kalian. Nah, selanjutnya kita masuk ke nilai kejujuran. Coba perhatikan. Nah, nilai kejujuran dalam muamalah itu berkata bertindak sesuai kenyataan, tidak menipu dalam transaksi, dan tidak menyembunyikan kekurangan barang. Nah, coba kita lihat apakah tindakan di LKPD itu jujur dan siapa yang dirugikan di sana. Nah, kan isi di LKPD kalian. Selanjutnya, pada kasus kedua itu utang piutang. Nah, ini ada erat kaitannya dengan nilai tanggung jawab, menepati janji, membayar utang tepat waktu, dan tidak merugikan orang lain. Nah, itu coba kalian lihat apakah dia bertanggung jawab dan apa dampaknya bagi orang lain. Jadi kalian isi di LKPD kalian. Nah, kalau kita membahas nilai kepercayaan, nah kalian bertanya, kalau ada teman kalian yang tidak jujur, terus tidak bertanggung jawab, apakah kalian masih percaya? Tidak. Berarti kepercayaan itu muncul dari sikap jujur dan tanggung jawab. Jika tidak jujur, kepercayaan itu bisa hilang. Nah, itu bisa kalian isi di bagian hubungan nilai di dalam LKPD kalian. Coba perhatikan. Sekarang coba lanjutkan diskusi dengan kelompok kalian. Silakan isi. Nanti kalau masih ada bingung boleh ditanyakan. Kalau selesai, nanti salah satu anggota kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Baik, waktu diskusinya sudah selesai. Nanti perwakilan kelompoknya menyampaikan hasil diskusi di LKPD tadi. Silakan, kelompok pertama siapa yang akan membacakan hasil diskusi? Dia, silakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusinya, yaitu tentang studi kasus, ada kasus 1 dan kasus 2, yaitu kasus satunya seorang pedagang mengurangi timbangan dan mencantumkan barang berkualitas buruk dengan harga tinggi. Jadi untuk yang kasus 1 itu masalah utamanya adalah pedagang tidak jujur karena mengurangi timbangan dan mencantumkan barang berkualitas buruk dengan yang bagus. Selanjutnya untuk yang kasus 2 itu masalah utamanya adalah siswa tidak bertanggung jawab karena menundakan mengembalikan uang tanpa alasan yang jelas. Terus tindakan
yang tidak sesuai untuk kasus itu, kedua kasus menunjukkan perilaku tidak jujur dan tidak amanah, tidak bisa dipercaya. Selanjutnya yang kedua itu analisis nilai. Analisis nilai kejujuran. Tidak ada kejujuran pada kedua kasus karena kecurangan yang tidak berkata atau bertindak sesuai kenyataan. Selanjutnya nilai tanggung jawab. Tidak ada tanggung jawab karena pedagang tidak bertanggung jawab atas dagangannya dan siswa tidak menepati kewajiban mengembalikan uang. Selanjutnya nilai kepercayaan. Kepercayaan tidak dijaga karena tindakan mereka membuat orang lain tidak percaya lagi. Selanjutnya dampak. Dampak siapa yang dirugikan? Pembeli dirugikan pada kasus 1 dan teman yang meminjamkan uang dirugikan pada kasus 2. Akibat bagi orang lain yaitu menimbulkan kerugian, kekecewaan dan hilangnya rasa percaya. Selanjutnya hubungan nilai. Hubungan nilai, kejujuran, tanggung jawab dan kepercayaan itu saling berkaitan. Kalau seseorang jujur, maka orang lain akan percaya dalam mengembalikan uang yang dipinjam. Baik, terima kasih. Siapa dulu ya? Bagaimana kelompok lain apakah ada tanggapan dari hasil diskusi malam tadi? Menurut kalian apakah solusi yang disampaikan kemarin tadi sudah tepat? Sudah tepat ya. Selanjutnya kelompok 2, silakan perwakilannya maju. Yusuf. Oke, baik, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, identifikasi masalah. Apa masalah utama pada kasus tersebut? Jadi di kasus nomor 1 itu masalahnya seorang pedagangnya curang, Bu, tidak menimbang sesuai timbangannya, Bu. Kemudian kalau kasus nomor 2, Bu, orangnya nggak amanah, orang utang tapi nggak membayar, Bu. Kemudian tindakan apa yang tidak sesuai, dua-duanya tidak sesuai, Bu. Jahat semua dua-duanya, Bu. Kemudian bentuk analisis nilai, apakah terdapat nilai kejujuran? Tidak ada kejujuran di dalam dua kasus ini. Apakah terdapat tanggung jawab? Tidak ada tanggung jawab di antara dua kasus ini. Apakah kepercayaan dijaga? Jelas tidak, Bu, karena di sini pedagang mengecewakan sang pembeli yang dimana dia seharusnya membeli 1 kilo tapi malah dapat 700 gram, Bu. Sementara orang yang minjam uang yang seharusnya itu mengembalikan uangnya tapi malah tidak dikembalikan, Bu. Dan kemudian dampaknya, siapa yang dirugikan dalam kasus tersebut? Yang dirugikan adalah kalau dalam kasus 1 itu sang pembeli, kalau dalam kasus 2 itu orang yang meminjamkan uang. Kemudian apa akibat dari tindakan tersebut bagi orang lain? Yang jelas, pembeli jadi rugi karena tidak sesuai mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan kemudian kalau bagi yang meminjamkan uang, ya dia juga rugi dong, karena dia tidak dapat uang yang sudah dia pinjamkan. Dan hubungan nilainya, kalau seandainya kita itu tidak jujur dan tidak tanggung jawab, maka kita tidak akan mendapat kepercayaan orang lain. Kemudian untuk solusinya, bagaimana seharusnya sikap yang benar menurut ajaran Islam? Seharusnya seorang pedagang itu harus menimbang sesuai dengan apa yang pembelinya inginkan. Kemudian untuk kasus nomor 2, orang yang meminjam uang itu harus mengembalikan uangnya tepat waktu. Baik, terima kasih Yusuf. Silakan. Nah, bagaimana? Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Menurut kalian apakah sudah tepat solusi yang disampaikan kemarin tadi? Sudah. Sekarang menurut kalian silakan perwakilannya. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Yang pertama itu tidak jujur karena mengurangi timbangan. Yang kedua yaitu seorang siswa meminjam uang tetapi menunda mengembalikannya. Dan yang ketiga itu dampak, siapa yang dirugikan di dalam kasus tersebut. Siapa yang dirugikan itu teman yang meminjam uang. Yang kedua itu menimbulkan kerugian, kekecewaan dan hilang rasa percaya. Yang keempat, hubungan nilai. Bagaimana hubungan antara kejujuran, tanggung jawab dan kepercayaan. Kejujuran, tanggung jawab dan kepercayaan itu saling berkaitan karena seorang jujur maka orang lain akan percaya. Kalau seorang bertanggung jawab maka kepercayaan akan tetap terjaga. Sebaliknya, jika tidak jujur dan tidak bertanggung jawab maka kepercayaan akan hilang. Yang kelima yaitu sikap yang benar menurut ajaran Islam.
harus jujur dalam berdagang, tidak curang, dan harus menepati janji, seperti mengembalikan uang tepat waktu. Jika saya berada dalam situasi tersebut, saya akan bersikap jujur, tidak merugikan orang lain, dan bertanggung jawab dan menepati janji serta mengembalikan uang yang saya berikan. Terima kasih Dina. Akan duduk. Bagaimana? Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Kalian apakah solusi yang disampaikan oleh kelompok lain tadi sudah tepat? Sudah Bu, sudah tepat ya. Nah, Ibu lihat dari hasil kelompok kalian itu sudah baik. Kalian sudah bisa menganalisis masalah dari kasus tersebut dan mencari solusi berdasarkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan. Bagus, beri aku dulu untuk kalian. Oke, baik anak-anak, kita akan melihat kembali hasil pembelajaran kita hari ini. Nah, coba kalian perhatikan dari berbagai kasus yang kita bahas tadi. Nah, menurut kalian, kenapa sih masih ada orang yang tidak jujur dalam jual beli? Ibu, Makan dulu. karena masih banyak orang yang berjualan yang kekayaan, tidak memberikan kebaikan kepada orang lain. Mungkin karena ingin cari keuntungan, gitu ya. Nah, menurut kalian, apa sih dampaknya bagi orang lain dari kasus-kasus yang kita lihat tadi? Coba Ibu dengar dari dia. Dampaknya itu merugikan orang lain. Orang lain ya. Nah, Ibu mau tanya, menurut kalian, apakah kepercayaan itu mudah didapatkan? Tidak, Bu. Tidak ya. Nah, menurut kalian bagaimana sih cara menjaga kepercayaan? Harus jujur, Bu. Kalau berteman, kemudian harus menjaga amanah. Kalau minta uang harus dikembalikan, Bu. Harus jujur, harus bertanggung jawab, dan kita juga harus menjaga kepercayaan orang lain terhadap kita, dan kita juga harus menjaga kepercayaan pada orang lain. Oke, Ibu lihat dari jawaban kalian tadi sudah sesuai dengan nilai yang kita bahas pada hari ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi yang mana Ibu akan melihat sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini. Sebelumnya, ada yang ditanyakan dulu? Tidak? Oke. Silakan, ini tugas individu. Silakan baca soalnya. Jika ada yang ditanyakan, nanti silakan. Jika ada yang selesai, nanti silakan berdoa. Sudah? Boleh dikumpulkan kalau selesai? Oke baik, setelah Ibu lihat hasil kalian sudah cukup bagus, kalian sudah memahami materi kita pada hari ini. Baik, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau tanya lagi apa saja sih yang kita pelajari hari ini? Tanggung jawab dan kepercayaan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus jujur, bertanggung jawab dan menjaga kepercayaan. Sampai sini masih ada yang ditanyakan? Sudah paham? Baik, sebelum akhiri, marilah kita melafazkan nafas pendalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.